Artinya semua skenario Danu dari awal itu bohong. Apakah sekarang keterangan tersangkanya benar atau tidak? Mana kita tahu. Selama ini dia berbohong terus. Lucunya, menurut keterangan Danu di dalam keterangan tersangka itu, Danu ada di TKP sampai jam 7 pagi. Sahabat-sahabat AK, salam sehat, salam kehidupan. Tolong disimak sampai habis biar tidak gagal paham. Jadi ada kata Rohman, apakah Danu jujur setelah menjadi tersangka? Karena waktu menjadi saksi dia merubah BAP, kan seperti itu. Jadi setelah menjadi tersangka apakah dia jujur atau tidak? Kata Rohman, mana kita tahu. Kan seperti itu. Itu sangat tepat perkataannya. Oleh sebab itulah kita ingin menganalisa Danu, sahabat-sahabat AK, tentang kaitannya terhadap Yoris. Karena Yoris juga tahu ada pergerakan mobil Alphard, sahabat-sahabat AK. Lalu nanti kita sambung dengan keterangan salah satu saksi saja, yaitu Mang Ajat, sahabat-sahabat AK. Sedangkan Mang S nggak usahlah kita bahas lagi. Yang kita ingin analisa, benarkah Danu ini jujur? Kan ini duduk permasalahannya. Kalaulah Danu mengatakan tidak tahu supir mobil Alphard atau mobil Alphard keluar, ini kan perlu dipertanyakan, sahabat-sahabat AK. Sebab apa? Mobil Alphard ini kalau dia keluar, rasanya tidaklah masuk di akal dia keluar mundur atau maju membawa korban gitu kan. Sebab ada perubahan daripada pergerakan mobil Alphard itu. Karena Danu mengatakan setelah menaikkan korban, tentunya hasil dari rekonstruksi ya bannya itu naik ke teras mobil. Masa iya setelah keluar mundur lagi bawa korban masuk lagi ke teras itu lagi seperti hasil terakhir rekonstruksi Danu? Ini kan nggak masuk di akal dalam pemahamannya. Oleh sebab itu sahabat-sahabat AK, mari kita dengarkan dulu potongan video dari Yoris maupun Mang Ajat. Bur ke Jalan Cagak sekitaran jam 6. Saya tahunya waktu itu nggak curiga, bahkan itu mobil korban. Cuman lihat parkir aja ke sana, udah segitu aja. Parkirnya itu kayak gimana Pak? Mungkin ya itunya ke atas, kepala mobilnya itu ke atas. Kepala mobilnya itu ya, ke dalam rumah, ya, ngadep ke arah. bukan yang sebelah sananya. Oh, jadi di luar garasi ya? Iya, luar garasi. Di luar garasi. Posisinya Bapak sempat lihat nggak ada orang yang ada di dalam mobil itu? Nggak lihat ya. Yang nyetir ya. gitu misalnya. Itu jam berapa ya Pak? Sekitaran jam 6-an. Dilihat itu mobilnya emang lagi naik itu, lagi gerak itu, atau emang mobilnya diam aja? Lagi gerak. Gerak ya. Oh, berarti baru parkir gitu ya ceritanya? Mobilnya bener sih dia kan ya. Kadi relatus kadi teuing. Aku batu sana itu. Ku batur itu tuh ya na. Ais dibawa sih ya nama kabur paeh ya. Saya kunci otomatisan orang. Mobilnya bener sih dia kan ya. Kadi relatus kadi teuing. Mobilnya bener sih dia kan ya. Kadi relatus kadi teuing. Ya kan? Keterangan Danu itu ada tanggal 23 September 2023. Kemudian itu keterangan saksi terakhir. Di mana di keterangan saksi terakhir itu awalnya dia bercerita bahwa Danu itu mencari angin jam 3.25 menurut keterangan Danu dan keterangan saksi. Kemudian datang ke TKP dan di TKP sudah ada banyak orang. Kemudian dia masuk mengendap-endap. Dia melihat kejadian yang ada di TKP, tetapi orang yang di TKP tidak mengetahui kedatangan Danu. Padahal itu setengah 4 subuh katanya. Keterangan itu dibuat oleh Danu pada tanggal 23 September 2023. Dan itu diralat pada tanggal 16 Oktober. Ketika Danu sudah jadi tersangka. Bahwa keterangan yang ke belakangnya dicabut. Artinya semua skenario Danu dari awal itu bohong. Apakah sekarang keterangan tersangkanya benar atau tidak? Mana kita tahu. Selama ini dia berbohong terus.
Nah, di dalam keterangan sebagai tersangka, Danu sudah diperiksa. Dan seperti rangkaian peristiwa yang ada di dalam rekonstruksi. Yang lucunya, menurut keterangan Danu di dalam keterangan tersangka itu, Danu ada di TKP sampai jam 7 pagi. Jam 7 pagi-pagi Danu masih ada di TKP. Nah, inilah yang jadi pertanyaan kita. Apakah sekarang keterangan tersangkanya benar atau tidak? Mana kita tahu. Selama ini dia berbohong terus. Nah, di dalam keterangan sebagai tersangka, Danu sudah diperiksa. Dan seperti rangkaian peristiwa yang ada di dalam rekonstruksi. Yang lucunya, menurut keterangan Danu di dalam keterangan tersangka itu, Danu ada di TKP sampai jam 7 pagi. Jam 7 pagi-pagi Danu masih ada di TKP. Sahabat-sahabat AK, jadi pergerakan mobil Alphard dari keterangan Mang Ajat sekitar jam 6. Yoris juga mengatakan garis besarnya ke sini dulu terus ke sana lagi. Berarti ada pergerakan mobil Alphard. Kan seperti itu. Ya berarti sekitar ya jam 6. Ya seperti itu kan sahabat-sahabat AK. Begitu juga kata Rohman. Di dalam BAP Danu dikatakan dia jam 7 masih di TKP. Pertanyaannya kembali. Ini Danu tidak jujur atau bagaimana? Seperti itu. Kalau kita melihat rangkaian-rangkaian peristiwa, cerita, keterangan saksi melintas lah. Kita ambil salah satu contoh Mang Ajat. Begitu juga dari keterangan Yoris mengatakan ke sini dulu terus ke sana lagi. Berarti ada pergerakan mobil Alphard itu. Inilah yang akan bilang itu. Mungkin kita mempertanyakan kejujuran Danu ini gitu. Ya kalau dia perkiraan jam 7 masih di sana, pastilah tahu. Sahabat-sahabat akan pergerakan mobil Alphard itu, siapa yang mengendarainya, dan sebagainya. Tentunya dalam analisa AK, kalaulah mobil Alphard itu mau naik ke atas, kan seperti itu sahabat-sahabat AK, ya dalam analisa kita terdahulu ingin memudahkan. Kan gitu, naik ke atas, masuk ke belakang. Langsung naikkan korban. Tetapi mungkin karena selip, dia mundur lagi sahabat-sahabat AK. Lalu mundur ke gerasi, naikkanlah korban sahabat-sahabat AK. Ya setelah itu tidak ada lagi pergerakan mobil Alphard. Karena dia terakhir mobil Alphard itu bannya di atas teras. Itu dalam analisa AK. Tetapi kalau Danu rasanya berbeda lagi. Tapi nggak apa-apa kan ini masih pertanyaan kembali seperti kata Rohman. Apakah Danu itu jujur atau tidak? Ya kita tidak tahu gitu. Karena ke belakang-belakangnya ya tidak jujur. Kan seperti itu. Hanya itu sahabat-sahabat AK. Sekali lagi mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Salam sehat, salam kehidupan.